Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Kawanan maling membobol minimarket di Lampung Timur. Pelaku masuk lewat atap dan keluar melalui jendela. Bisa no. Ratusan warga di Abung Jayo, Lampung Utara terserang demam berdarah. Kalau ibu sakit gimana? Penetapan kepala daerah di 5 kabupaten ditunda karena masih dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ini personil masih melakukan pemadaman. Bangunan tempat tinggal atau mes karyawan toko perabotan pecah belah di Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, kebakaran pada Sabtu siang. Terdapat 6 kamar yang ludes terbakar berikut isi perabotannya. Saat kebakaran, kamar-kamar karyawan tersebut sedang kosong, ditinggalkan pemiliknya bekerja. Menurut keterangan saksi yang diperoleh petugas damkar dan penyelamatan, api pertama kali muncul dari atap salah satu kamar dan korsleting listrik diduga jadi penyebabnya. Untuk memadamkan kebakaran tersebut, petugas menurunkan 9 mobil damkar dan 30 personel. Kawanan gajah liar kembali mengamuk di permukiman desa Talang Blok 4, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Tanggamus pada Jumat dini hari. 9 rumah petani porak-poranda diserang gajah yang diduga berasal dari hutan lindung Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS. Serangan gajah tidak menimbulkan korban jiwa. Hal tersebut karena kedatangan gajah diketahui warga yang langsung menyelamatkan diri. Sedangkan beberapa warga laki-laki berusaha mengusir gajah dengan menabuh kentongan bambu dan petasan. Namun gajah-gajah tersebut seperti tidak takut dan masih berkeliaran di kebun dekat permukiman. Terdapat sekitar 8 ekor gajah yang merusak permukiman desa Talang Blok 4. Terkait penanganan konflik gajah dengan manusia di daerah ini, tim gabungan Polda Lampung, Polisi Kehutanan dari BKSDA dan Pemkab Tanggamus siaga di lokasi dan mendatangkan 3 pawang gajah untuk menggiring gajah-gajah tersebut kembali masuk habitatnya. Inilah detik-detik petugas kasir parkir kendaraan di pintu keluar Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, ditodong dengan senjata api softgun pada Jumat dini hari. Korban bernama Kemas Eksan dan pelakunya adalah seorang petugas kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Bakauheni bernama Mas Yus Nirda. Menurut korban, penodongan dipicu pelaku yang juga sebagai petugas di Pelabuhan Bakauheni tidak mau membayar parkir sebesar Rp41.000. Senjata mirip pistol itu sempat meletus sebanyak 1 kali. Korban yang ketakutan kemudian membuka palang pintu parkir meskipun pelaku tidak membayar parkir mobilnya. Suasana mencekam masih terjadi di komplek perkantoran perkebunan sawit PT Prima Alungga yang berada di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji pada Selasa siang. Puluhan polisi dan tentara masih disiagakan di lokasi sejak 2 hari lalu. Peningkatan penjagaan tersebut dilakukan setelah kantor perkebunan sawit ini diserang dan dirusak oleh sekelompok massa pada hari Minggu. Pemicunya karena massa tidak terima ada 4 temannya yang ditangkap polisi akibat dituduh akan mencuri sawit di perkebunan perusahaan ini.
Dari para tersangka, polisi menyita 1 mobil pickup, bom atau alat untuk mengonsumsi sabu-sabu, 1 pucuk senjata api rakitan, dan senjata tajam. Turun. Seorang begal motor bersembunyi di loteng saat rumahnya di Desa Aji Jaya, Kecamatan Gedung Aji, Tulang Bawang digerebek polisi pada Rabu dini hari. Penangkapan tersangka bernama Devri, berumur 30 tahun, sempat diwarnai tangis histeris istrinya. Setelah dibujuk polisi, tersangka akhirnya mau turun dari atap menggunakan tangga kayu. Dari rumah tersangka, polisi menyita 2 motor, 1 milik tersangka dan 1 lagi milik korban. Menurut polisi, tersangka membegal motor seorang petani sawit di Penawartama, Tulang Bawang. Tersangka awalnya terpergok mencuri sawit oleh korban. Namun saat diminta korban menunjukkan lokasi pencuriannya, pelaku malah menodong dengan senjata tajam hingga korban kabur menyelamatkan diri. Pelaku kemudian menggasak motor yang ditinggalkan korban. Sayang, Indi sayang, semua sayang. Ya. Momen haru terjadi saat seorang wanita warga Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan merelakan buaya peliharaannya di bawah petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Damkarmat. Wanita ini sempat bersedih dan meneteskan air mata sebab buaya ini telah dipeliharanya sejak kecil hingga dewasa. Buaya dipelihara selama 12 tahun di sebuah bak kamar mandi yang tidak terpakai. Karena ukurannya terus besar, pemiliknya kemudian menyerahkan ke petugas sebab khawatir buaya peliharaannya bisa membahayakan anggota keluarganya dan warga lain. Berikan pemahaman bahwa memang hewan buas tidak boleh kita pelihara. Ya. Akhirnya bapak tersebut memberikan izin untuk kami bawa buayanya, ya, untuk kami segera evakuasi dan kami akan serahkan ke BKSDA. Jenis buaya muara ya mungkin betina ini kalau lihat dari bentuk tubuh. Kondisi buayanya sehat? Alhamdulillah kondisi buayanya sangat sehat ya, agresif malah. Saat dibawa ke mobil petugas, kaki buaya diikat tali dan mulutnya diikat lakban. Buaya jenis muara berjenis kelamin betina ini rencananya akan diserahkan ke petugas BKSD untuk dilepaskan ke habitatnya. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Lapak pedagang buah durian musiman mulai ramai di Lampung Barat. Meski demikian, durian yang dijual bukan dari Lampung, melainkan dari Sumatera Selatan. Pasalnya, di Lampung Barat saat ini belum memasuki panen raya durian. Salah satu lokasi lapak yang banyak dikunjungi di Jalan Raden Intan, Kelurahan Liwak, Kecamatan Wai mengaku, lapak-lapak pedagang di sepanjang jalan ini ramai pembeli. Harga durian yang ditawarkan juga bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp70.000 per buah. Untuk menarik minat, pembeli boleh mencicipinya terlebih dahulu dan ditukar jika rasanya tidak enak. Beberapa jenis yang dijual mulai dari durian montong lokal hingga mentega. Kebetulan lagi senang-senangnya sama durian. Bagi kita variatif, kan ada yang suka montong, ada yang suka tembaga, ada yang lokal, macam-macam seperti itu, tergantung seleranya. Ini kebetulan yang tembaga sama yang montong. Pintar-pintar kita, satu memilih jenis dan juga lobby daripada penjualnya. Harganya dari muara 2. Jenis apa aja nih bang? Yang kita jual ada montong lokal, ada tembaga, yang lokalnya juga sangat banyak. Ini sehari abang bisa laku berapa nih, berapa buah nih? Sekitar 400-an buah. Buat satu buahnya ada yang 25.000, ada yang 35, ada yang 50, ada juga yang 60, bahkan ada yang 70. Para pedagang menyatakan omset penjualan pada musim buah durian kali ini meningkat. Dalam sehari mereka bisa menjual hingga 400 buah durian. Bagaimana Anda tertarik mencicipi durian di Lampung Barat? Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi
Pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.